Halo, selamat datang di channel Hofsa 91. Kali ini aku bakalan ngasih tahu tutorial atau cara pembuatan tas jinjing dari bungkus kopi. Tas jinjing ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama atau resleting yang besar dan bagian kedua atau resleting yang kecil. Simak dan saksikan tutorialnya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat dan bahannya. Bungkus kopi, 4 batang kawat, gunting, penggaris, benang dan jarum, resleting ukuran 30 cm, dan resleting ukuran 20 cm. Tahap awal yaitu pengguntingan bungkus kopi. Kali ini bungkus kopi yang saya pakai adalah bungkus kopi kapal api. Kita gunting bagian atas, dan kita akan ukur bungkus kopi tersebut dengan ukuran yang nantinya sama semua. Ukuran yang saya pakai di sini adalah ukuran 7 cm. Gunting sesuai dengan pola yang saya gunting, yaitu di sini seperti ini polanya, dan diukur kembali. Ya, bisa dilihat ukurannya 7 cm. Setelah sudah diukur, lalu kita lipat menjadi dua bagian seperti ini, lalu disatukan dan dilipat kembali ke dalam serta memilih motif yang akan digunakan. Ini dia motif yang saya pakai. Ukuran lebarnya harus 2 cm. Harus 2 cm ya. Buat kurang lebih 120 bungkus lipatan. Lalu, tahap awal pembuatan tas adalah bagian pojok dasar tas. Buat seperti pola yang saya buat ini, dimasukkan samping lalu dimasukkan atas dan tarik sehingga akan membentuk sudut segitiga di bagian pojok dengan pola yang sama. Anyam bagian ujung dari lipatan sesuai dengan motif yang terbentuk. Kaitkan satu bungkus dengan satu bungkus yang lain sehingga terjadi sebuah anyaman sudut.
Dasar yang saya buat adalah ukuran 1, jadi nanti di sebelah pojok akan terjadi pojokan lagi. Jadi mohon diperhatikan ya, ukuran ini cukup 3 lipatan, hanya menambahkan 1 lipatan, lalu dimasukkan ke dalam seperti ini, sehingga terjadi sebuah bentuk pojokan baru di sebelah pojokan yang pertama. Ya, bisa Anda lihat. Jadi terjadi atau terbentuk dua pojokan seperti ini. Ukuran dasar yang saya pakai adalah ukuran 1. Lanjutkan dengan menganyam kembali ujung-ujung dari lipatan-lipatan tersebut sehingga terbentuk sebuah motif yang sama seperti ini. Ya, ini adalah ukurannya 5 lipatan atau 5 sudut, di mana setengah di bagian pojok dan 4 di bagian tengah. Yang setengah lagi adalah untuk pembuatan pojok. Bisa Anda lihat, jika pojokan hanya memerlukan 3 lipatan saja, lalu dimasukkan seperti ini. Lakukan kembali pada pojokan berikutnya. Ini dia bentuk dasar dari tas jinjing yang akan kita buat. Untuk bagian atas, kita akan anyam kembali sesuai dengan motif yang sudah terbentuk. Ya, ini adalah model dengan anyaman sudut.
Kaitkan ujung-ujung dari sisa lipatan dengan lipatan yang lain sehingga terbentuk sebuah lipatan sudut seperti ini atau bentuk sudut. Lakukan seperti ini sampai selesai semuanya sehingga terbentuk bagian atas untuk bagian kedua dari tas ini. Lakukan seterusnya seperti ini. Ya, ini sudah jadi bagian kedua. Lalu bagian ketiga, ini adalah baris ketiga, akan kita anyam lagi dengan anyam sudut atau model anyaman sudut. Sesuaikan dengan motif yang sudah dicontohkan. Kaitkan satu lipatan dengan lipatan yang lain sehingga terbentuk model sudut seperti ini. Sama dengan pada saat tahapan yang kedua tadi, lakukan seterusnya seperti ini sampai selesai dan terbentuk untuk ukuran tinggi nomor 3 seperti ini. Ini dia ukuran nomor 3 dan ini adalah ukuran nomor 4. Yang akan kita buat adalah ukuran 4 untuk bagian atas. Ya, sudah bisa Anda lihat, sudah rapih semuanya. Lalu bersiap untuk membuat pojokan atas. Lipatan ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, kita menambahkan 3 lipatan untuk bagian pojok atas. Lipat ke dalam seperti ini, tekuk ya, tekuk ke dalam dan terbentuk sebuah pojokan atas. Dan bagian ujungnya untuk ke samping kita lipat kembali, maksudnya kita anyam kembali. Ya, sesuai dengan motif. Lakukan seperti ini sampai nanti bertemu di bagian pojokan berikutnya. Iya, ini adalah bagian pojok baru lagi yang akan kita bentuk. Perhatikan, cukup membutuhkan 3 saja, hanya menambahkan 1 ya, dan kita tekuk ke dalam agar terbentuk sebuah pojok baru.
Ya, seperti ini. Terbentuk pojok baru. Lakukan hal yang sama juga untuk sisi sebelahnya. Ini juga hanya membutuhkan 3. Di situ sudah ada 1, lalu kita menambahkan 2. Seperti ini. Dan dimasukkan ke dalam. Sehingga akan terbentuk sebuah pojokan. Lakukan hal seperti ini sampai selesai semua, sehingga terbentuk 4 pojokan masing-masing. Bagian atas harus sama ukuran pojoknya dengan bagian bawah. Jadi sama-sama terbentuk pojokan 4. Sudah jadi semua, lalu kita masukkan ujung-ujung dari sisa lipatan bagian atas ke dalam. Masukkan semuanya sehingga akan terbentuk tas menjadi bentuk yang rapi dan cantik. Masukkan lipatan atau ujung lipatan ke dalam seperti ini ya. Lakukan semuanya hingga selesai sehingga terbentuk tas yang rapi dan cantik. Seperti ini hasilnya. Untuk bagian ini hanya sampai tahap ini dulu. Nanti untuk tahap kedua akan ada lagi untuk video part keduanya. Saksikan terus ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.